Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala as-sadisu anna al-'aina la tubsir ma la nihayatalah. Ya, kita masih membahas tentang kekurangan apa? Mata. Ya, perbandingan antara mata dengan akal. Imam Ghazali mengatakan di antara kekurangan mata yang keenam, annal 'aina la tubsir ma la nihayatalah. Bahwasanya mata tidak dapat melihat apa yang tidak ada batasannya. Ya. Fa innaha tubsir sifatil ajsam, karena sesungguhnya mata hanya bisa melihat kepada sifat suatu benda. Wal ajsam, sedangkan benda la tutasawwaru illa mutanahiyah, tidak tergambarkan kecuali ada batasnya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat orang misalnya ya, ada orang, ya. Ini orang sedang melihat nih kumpulan orang. Yang dilihat oleh mata dia, ya terbatas. Mungkin sebatas pandangan dia gitu. Ya. Tapi kalau akal enggak. Akal enggak ada batasnya. Wal aqlu yudrikul ma'lumat. Sedangkan akal yang dilihat adalah sesuatu maklumat. Ya. Maklumat itu enggak ada batasnya. Ya. Tuh maklumat. Ya. Maklumat. Apa bukti maklumat nggak ada batasnya? Kitab sampai sekarang kagak pernah berhenti di karang. Ya. Dari mulai zaman Rasulullah ada Quran, kemudian datang para sahabat ada tafsir, bahasa tabi'in muncul tafsir baru, masa tabi'in muncul tafsir lain lagi, sampai masa khalaf muncul tafsir yang tebal sampai zaman sekarang tafsir nggak berhenti di karang. Itu menunjukkan bahwasanya maklumat itulah nihayah. Maklumat itu nggak ada ujungnya gitu. Tapi kalau mar'iyat, sesuatu objek yang dapat dipandang mata, ada batasannya nggak? Ada batasannya. Ya bergantung dengan pandangan manusia. Kayak kita ngelihat laut ya. Orang kalau ngelihat laut, ya, dilihat nih laut begini tuh. Yang orang di sini lihat, dia nggak bisa ngelihat sesuatu di balik ini. Ya, nggak kelihatan. Karena bumi bulat. Ya. Jadi bumi datar kali, beda lagi ceritanya. Nanti datar apa bulat nih? Apa kotak? Pelonjong. Jelas ya. Wal ma'lumat la yutasawwar an takuna mutanahiyah. Yang namanya maklumat tidak digambarkan bahwa dia itu terbatas. Artinya maklumat itu tidak terbatas. Buktinya tadi ya, buku nggak habis-habisnya dikarang. Ya, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, gitu. Naam, kata Imam Ghazali, idza la hadzal ulumal mufassalah, kalau kita coba perhatikan kepada ilmu-ilmu yang bersifat spesifik, mufassal, ya terperinci, fala yakunul hadirul hasilu minhu illa mutanahiyah, maka ya tidaklah hadir dan hasil dari ilmu yang spesifik tadi kecuali ada batasnya. Ya. Contoh gini. Tafsir ya, tafsir. Ada batasnya nggak tafsir? Ada kan? Tafsir dari zaman Nabi. Ya. Tafsir, kan tadi dikatakan ya ilmu mufassal. Ilmu mufassal itu ilmu terperinci. Contoh tafsir lah ya. Satu saja tafsir misalnya. Ilmu tafsir dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita, sampai sekarang bisa nggak hitung? Hah? Bisa. Berapa jumlah tafsir? Kita hitung aja, tafsir Tobari, tafsir ini. Misal katakan sampai 3.300 tafsir lah misalnya gitu. Tapi yang namanya tafsir berpotensi nambah nggak? Kalau berpotensi nambah berarti ada ujungnya nggak? Nggak ada ujungnya. Walaupun sekarang kalau kita hitung ya ada mutanahiyahnya. Ilmu yang hadir, ilmu yang hasil itu mutanahiyah, betul. Ya. Tapi berpotensi untuk nambah. Ya. Jelas gitu. Sedangkan manusia kemampuan matanya dilihat sejauh itu cuman ada sekian, yaudah nggak nambah, segitu-gitu aja. Mau ditongkrongin sampai tua di situ, yang kelihatannya segitu-gitu aja. Nggak bisa, manusia punya kemampuan penglihatan lebih jauh dengan mata kasatnya. Tapi ilmu enggak. Walaupun realnya 300 kitab, tapi berpotensi untuk nambah. Itu Imam Ghazali, ajib tuh ya. Lakin fi quwwatihi, dalam potensinya
idraku ma la nihayatalah. Itu akal bisa memahami apa yang tidak ada ujungnya. Tuh. Jelas? Wa syarhu dzalika yatulu, dan penjelasan akan hal ini sangat panjang tuh. Ya. Fa in aradta lahu misalan, kalau engkau pengen tahu contohnya. Nah, apa sih contohnya? Ya. Sesuatu bahwa akal itu bisa menghitung sesuatu, mengetahui sesuatu yang enggak ada batasnya. Ini contohnya. Fakhuzhu minal jaliyat. Sekarang ambillah contoh dari benda-benda nyata. Dari benda-benda nyata. Fa innahu yudrikul adat wala nihayatalah. Sesungguhnya akal bisa menangkap bilangan-bilangan dan tidak ada batasannya. Bal yudrik tad'ifatil itsnain. Bahkan itu akal bisa mendapatkan kelipatan-kelipatan 2 atau 3 atau seluruh daripada bilangan. Wala yutasawwaru laha nihayah, dan tidak dapat digambarkan ujungnya. Contoh ya. 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ente kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada ujungnya enggak? Akal bisa enggak nyampe ini? Bisa. Ya. Ada orang hitung-hitung perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus sampai tua gitu. Bisa enggak akal? Bisa. Tiap hari pokoknya hitung-hitungannya bangun tidur 2 kali 2 ditulis lagi sekian, terus tiap hari. Ya. Mungkin enggak secara akal. Ada orang yang kerjaannya tiap hari ngitung 2 kali 2 kali 2 sampai dia tua, sampai meninggal. Ya, itu mutanahiyah. Itu ghairu mutanah, enggak ada batasnya, itu akal. Tapi pandangan mata terbatas. Ya, antum bisa ngelihat kambing, misalnya ada 1000 kambing, nggak bisa lagi nambah lagi karena emang pandangan kita cuma sebatas 1000 kambing. Ya. Bahkan wa yudriku anwa'an minan nisabi bainal a'dad, bisa mendapatkan atau mengetahui ya jenis daripada kalkulasi antara bilangan. Ya. Wala yutasawwaru tanahi 'alaiha, dan tidak tergambarkan adanya batas atasnya. Tuh. Itu hebatnya akal, ya. Ada salah satu tokoh di India tuh ya, ahli matematik. Coba nanti bisa ditonton videonya, filmnya. Itu dia bisa menghitung angka sehingga tak terhingga. Gitu. Cerdas itu orang. Itu mainnya akal. Ya. Termasuk daripada kehebatan akal, bal yudrik ilmahu bi ismi syai. Bahkan akal bisa mengetahui ya ilmu dia terhadap sesuatu. Nih, saya kasih analogi gini. Akal bisa mengetahui ilmunya akal terhadap sesuatu. Kita punya akal nggak? Akal kita punya ilmu nggak? Kita tahu nggak akal kita punya ilmu? Tahu, ya. Azmi pakai Asmi ya. Azmi punya akal. Punya akal kami? Azmi punya akal. Akalnya Azmi, aduh tulisan saya jelek banget ya. Akalnya Azmi tahu ya bahwa Azmi punya akal. Ya, jelas? Azmi punya akal. Akalnya Azmi tahu bahwa Azmi punya akal. Ya. Jelas? Akalnya Azmi tahu. Terus aja terus. Iya, panjang nggak? Saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya punya akal. Ya, akal saya tahu bahwa saya punya akal, terus muter kayak videotron, tau gak videotron? Ya, kayak kita ngerekam pakai handphone ya. Kita ngerekam pakai handphone. Entar di dalam handphone itu ada kita lagi ngerekam. Di dalam handphone yang di dalam handphonenya ada kita lagi ngerekam. Di dalam handphone yang handphonenya itu handphonenya handphone. Itu akal begitu. Bisa berlipat-lipat tuh akal begitu. Ya, paham ya? Tuh. Nah itu yang dikatakan tadi,
Ya, yudrik ilmahu bisyai wa ilmahu bi ilmihi bisyai wa ilmahu bi ilmihi bisyai. Ya. Akal tahu ya bahwa dia tahu gitu. Masuk tuh faquwwatuhu fi hadzal wahid aidon, maka potensi daripada akal dalam perkara satu kayak begini aja la taqif inda nihayah, tidak akan berhenti dengan adanya batas, artinya tidak terbatas. Ya, jelas paham sampai sini? Itu potensi akal, ya. Nah, makanya ya, sejauh mana kita telah menggunakan potensi akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa, ya. As-sabi'u yang ketujuh, tentang kekurangan mata daripada akal. Annal aina tubsir al-kabira as-saghira. Mata bisa melihat yang besar tanpa kecil. Betul gak? Ya. Wa tarasyamsa fi miqdari mijannin wal kawakiba fi suwarid dananira manthuratin ala bisatin azraq. Ya. Jadi ini ingat ya, jangan berpatokan dengan mata. Walaupun mata punya sinar, tapi sinar mata tidak sehebat sinar akal. Ya. Kita lihat ada orang pakaiannya lusuh, pakaiannya jelek, nggak tampak ciri kesolehan, ternyata wali, bisa nggak? Bisa. Ya. Gitu. Makanya kalau kita lihat profesor tuh kan penampilannya bagus nggak kayak kita? Kagak. Banyak laki-laki ketipu gara-gara apanya? Mata. Makanya kelemahan laki mata. Dia demen sama yang cakep-cakep, tapi dia nggak pakai akalnya. Dia nggak pakai akal, dia nggak tahu perempuan cakep banyak modalnya, betul gak? Perempuan cakep banyak kayak yang demen, berarti banyak musuhnya. Kita nikahin perempuan cakep, memang enak cakep, perempuan kita cakep, bini kita cakep, belum mandi juga cakep. Tapi resikonya banyak saingannya. Udah kelar kita kawinin, aman begitu? Oh enggak, brother. Ya. Masih ada episode berikutnya. Kalau yang demen orang soleh kayak Ustadz Abid, misal kayak Ustadz Asmi, Ustadz Sulai. Nah kalau yang demen orang jahat dikirimin paket ente. Dia mau, sama gua nggak mau. Awas lu ya. Cinta ditolak. Nah parcel bertindak tuh. Paket bertindak, kirim paket set, bocah nangis mulu. Ntar bini kita sakit, yang begitu banyak. Ya. Jelas? Kenapa? Karena kita hanya sekedar memandang kecantikannya. Kita nggak lihat resikonya. Ya. Betul nggak? Ente punya motor, mending jelek mending bagus? Mending yang jelek apa yang bagus? Hah? Jelek bagus? Berarti nggak ada akalnya ente. Nggak bisa satu hal bergabung dalam satu kesatuan. Ya. Dua yang nggak mungkin ya. Ijtima'u diddain, bertemunya dua hal yang bertabrakan nggak mungkin. Aneh pengen nyari bini yang cakep tapi jelek gitu. Nggak ada ya, nggak mungkin, mustahil. Motor kalau cakep ada gak risikonya? Banyak yang pengen tuh. Ya, banyak yang pengen nyolong tuh. Berat ongkosnya, onderdilnya, servisnya, pajaknya. Tapi kalau motor jelek enak gak? Agak enak. Motor jelek ya, agak enak. Ya motor jelek agak enak nih. Ya. Terdorong mulu, jajan mulu tuh motor tuh. Emang sih murah, cuman tiap hari. Ya. Jadi kita harus tahu pakai akal tuh ya. Kalau mau nyari bini, nah tuh. Yang cakep boleh, cuman banyak modalnya. Skincare pagi, siang, sore, kelembab gitu. Ya, apalagi serum, masya Allah kayak serum, bahasa serem banget serum kan. Nyanyak dulu nggak kenal serum itu, kenal bedak pipa. Lebihannya buat main kalambor. Ya, banyak orang cerita begitu ya. Intinya segala sesuatu kenikmatan pasti ada ya resikonya. Ya, kalau antum sudah mengambil satu kenikmatan yang diberikan Allah ada resikonya. Antum jadi ustadz ya. Biasa-biasa aja, muridnya cuma 3 biji itu juga jarang datang. Bersyukur, alhamdulillah. Orang nggak iri, nggak dengki sama antum.
Tapi kalau antum jadi ustadz, banyak pengikutnya, banyak followernya, di mana-mana undangannya, ada gak yang dengki? Ada gak risikonya? Tuh, ya. Nggak antum yang kena kiriman, keluarga kena, ntar bini lah, ya, ntar anak lah, bocah dan sebagainya. Semua ada risikonya. Kenapa? Fi kulli di ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang dengki, begitu dah, ya. Jangan takut sama nikmat gitu. Tapi juga janganlah lalai, gitu aja ya. Jadi kita jangan, wah, aneh nggak mau cari bini yang cakep dan yang jelek-jelek aja gitu. Ya, jangan juga. Yang apa-apa, pasya boleh juga tuh. Ya, Masya Allah tuh. Ya. Iya, jadi boleh-boleh aja, nggak salah nggak gitu. Yang penting tahu apa? Iya, sadar diri gitu. Apa persiapannya gitu ya. Nah, ya. Yang mana tadi itu? Oh iya, fatarasyamsa fi miqdar mijannin, maka engkau akan melihat matahari itu kayak seukuran apa? Perisai, tameng. Ya kalau kita lebih kecilnya kayak kocok kali matahari. Matahari kecil banget kayak kocok gitu. Padahal fi haqiqatihi kabir tuh. Wal kawakib fi suwari dananir, begitupun bintang itu kayak apa? Kayak ya recehan, ya. Manthurah, yang mana tuh recehan tersebar di atas karpet biru, ya. Itu pandangan mata. Kita lihat bintang kecil-kecil banget tuh kayak duit recehan gitu, ya. Sedangkan wal aqlu yudrik annal kawakib wa syamsa akbar minal ardi ad'afan mudha'afah. Sedangkan akal bisa menangkap, mengetahui annal kawakib, bahwasanya itu bintang dan matahari lebih besar ukurannya dari bumi, ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat kali lipat tuh, ya. Jadi kalau kita pakai mata nggak bisa tahu hakikat, ya. Maka jangan ya kita bersandar dengan mata kita itu, ya. Mata punya kekurangan. Wa taral kawakiba sakinah, engkau kira bahwasanya planet itu diam. Bal taradhilla baina yadayhi sakinan, ya. Bahkan engkau bisa mengira bayangan yang ada di hadapannya itu tenang. Wa tarasobiyya sakinan fi miqdari, engkau juga akan mengira kalau pandangan pakai mata saja anak kecil tuh nggak tumbuh-tumbuh, udah segitu aja. Wal aqlu yudrik anna sobiyya mutaharrik fi nusyu' wa tazayud ala dawam. Nah, tapi kalau kita pakai akal, kita akan mendapatkan bahwasanya anak kecil itu bergerak dalam pertumbuhannya dan pertambahannya ala dawam, terus menerus. Kita lihat pakai mata nih anak. Kita contoh. Orang kalau ngeliat pakai mata, ya, ngelihat anak bayi sehari-hari tiap hari, kira-kira tinggi gak sih, nambah tinggi? Kayaknya sih enggak. Dari jarak seminggu 2 minggu segitu-gitu aja. Tapi ternyata enggak. Ya, kalau kita pakai keilmuan sekian bulan, sekian hari, sekian tahun bertambah sedikit begitu. Kayak kumis kan gitu ya. Makanya orang biasa kalau lihat ada perubahan tuh kalau lama enggak lihat. Ya, enggak lihat Andi lama, oh orang kurusan gitu misalnya tuh. Ya sih, kelingkingnya. Tapi kalau ngeliat tiap hari nggak berasa tuh perubahannya, kayaknya sih segitu-gitu aja gitu. Itu mata begitu, ya. Wazil mutaharrik daiman, begitupun bayang-bayang itu bergerak. Contohnya, ya, saya taruh pulpen di sini. Ada bayangannya nggak? Ya. Tapi kalau yang bayangan ini bayangan matahari ya. Saya taruh pulpen di sini, kan ada matahari itu. Kemudian matahari itu menyinari ini pulpen, ada bayangannya. Bayangannya bergerak gak? Kelihatan sih enggak. Tapi kalau kita cermati pelan-pelan tuh matahari goyang gak? Bergerak gak? Lama-lama pindah. Tapi kalau sekilas kita lihat bayangannya gak bergerak, kan gitu. Paham sampai sini? Jadi dari mana kita tahu bayangan bergerak? Dari akal, bukan dari mata. Mata gak bisa ngelihat itu, gitu. Ya. Kayak contoh lah orang masak air, ya, di panci, air doang gitu. Ditinggalin lama, sejam misalnya gitu. Mata melihat itu api lagi ngebakar air, lagi masak air. Tapi akal memandang kalau seandainya dibiarkan nanti bisa kebah. Nah itu akal bisa lebih panjang pandangannya.
Wal kawakiba tataharrak fi kulli lahdhah amyalan katsiratan. Nah, dan bintang-bintang, planet-planet itu bergerak loh di tiap saatnya itu bermil-mil, masya Allah, berkilo-kilo. Padahal kalau kita kayaknya di situ-situ aja dah tuh. Maka kama qala sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam, sebagaimana Rasul pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Apa kata Rasul kepada malaikat Jibril? Azalatis syams, apakah matahari itu bergerak? Faqala la. Malaikat Jibril bilang tidak. Naam tuh. Tapi bilang la, sekarang bilang naam. Faqala alaihi salam, kaif? Kenapa kok tadi bilang tidak, sekarang bilang iya, bergerak? Kata malaikat Jibril, munzu qultu la, sejak tadi saya bilang tidak, ila an qultu na'am, terus sampai saya bilang iya, itu matahari udah bergerak 500 tahun perjalanan. Ya. Rasul nanya, matahari bergerak nggak? Kata malaikat Jibril, tidak. Diam tuh. Naam gitu. Kan kontradiksi, tadi bilang tidak, sekarang naam. Kata malaikat Jibril, sejak saya bilang tidak sampai saya bilang naam, itu matahari udah bergerak 500 tahun perjalanan. Padahal kalau kata kita matahari kayaknya diam aja. Ya, bener sih di Pejantan Firas matahari nggak pindah ya. Di situ-situ aja. Wa anwa'u ghalatil basari katsiratun, dan jenis kesalahan mata sangat banyak. Wal aqlu munazzahun anhu, sedangkan akal tersucikan dari kesalahan itu tuh ya. Jadi kekurangan mata banyak. Nah, akal lebih sempurna daripada mata. Itu tesis Imam Ghazali dengan memandang pandangan orang awam. Ya. Dan jadi menurut Imam Ghazali yang kedua, kemarin kata awam, apa kata awam? Cahaya itu matahari, ya, atau mata kita, mata atau matahari. Ya. Adapun menurut orang-orang khusus khawas yang disebut cahaya siapa? Akal. Tuh. Ya. Kenapa akal lebih sempurna? Mata ada 7 kesalahannya, kekurangannya. Tuh. Dah sampai situ. Titik. Imam Ghazali ya bertanya lagi. Fa'in kulta, kalau engkau tanya, ya, kalau engkau berkata, kalau engkau mengeluarkan satu tesis, tarol uqala ayaglituna fi nadharihim, ya, bukankah engkau pernah lihat bahwa orang yang berakal juga pernah salah dalam nalarnya, dalam pandangannya, ya, pakainya nazar, ya, ingat ya, nazar itu beda ame ro'yun, ya, ame ro'a. Kalau saya bilang ro'a itu saya melihat, itu beda dengan nazar tuh. Apa bedanya ro'a itu dengan nazar tuh? Kalau ro'a itu mujarradur ru'yah, hanya sekedar ngelihat. Tapi kalau nazar tuh itu ngelihat sambil dipikirin pakai akal. Objeknya 2, ya. Jadi kalau kita ro'a itu syams, aku lihat matahari, berarti subjeknya cuman mata. Alatnya mata. Tapi kalau nazar tu syams, yang saya lihat mata pakai akal. Ya. Mata pakai akal. Makanya Allah suruh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidaklah mereka memandang dengan mata dan akalnya bagaimana itu unta diciptakan. Berarti Allah nyuruh kita untuk apa? Liatin unta begitu? Bukan. Allah suruh kita bertadabur, bertafakur tentang onta pakai akal kita, ya. Onta di tengah padang pasir nggak perlu isi bensin, betul, ya. Pakai isi bensin nggak, dia punya stok, namanya stok apa tuh, ya, air di punuknya. Yang kedua, onta nggak pernah kelilipan, betul, pernah onta kelilipan ngucuk-ngucuk mata gini, atau minta garukin dong bang, nggak, onta Allah kasih itu dia punya kelopak mata yang nutup ini, ajefan, itu kalau ditutup bisa ngelihat sebagaimana dia melek. Tuh. Kalau kita tutup ngeliat gak? Kalau kita buka ngelihat. Nah kalau onta nggak ditutup juga masih ngelihat tuh. Subhanallah. Agar apa? Agar tidak kelipan. Ya. Pernah lihat kucing ketulangan? Ah, afala yanzuruna ilal kittoh gitu. Kaifa khuliqat. Sama ya. Ini kucing kapan ketulangan, makan ikan mulu tulang lagi gitu.
Kita aja jangan kan makan tulang, makan ikan aja masih tulangan. Ya. Itu pakainya nadhrah, unzuru, fanzuru. Ya. Apa ayatnya? Fasiru fil ardi fanzuru. Ya. Jalanlah engkau di muka bumi, disuruh rihlah kita, healing. Jalan-jalan ya, refreshing. Tapi yang ingat perintahnya fanzuru. Abis itu liatin, bukan pakai mata doang. Oh indah banget ya langit ya, bukan. Suruh mikir. Ya. Disuruh mikir fanzuru tuh ya. Nah, itulah nazar. Ya, jadi berbeda antara ra'yun dengan nazar. Nah, ini kata Imam Ghazali, kalau engkau mengatakan akal tuh sempurna banget, ada orang berakal, cerdas, intelektual, cuman salah. Tuh. Ya, banyak gak sekarang? Banyak itu yang meragukan nasab Ba'alawi emang bukan orang pintar itu. Orang pintar itu. Ya, bisa ngarang kitab, bisa ngerti orang, bisa baca kitab aja, udah kita anggap nikmat dikasih akal sama Allah. Ya. Tapi salah nggak? Nah, ya. Kemudian fa'lam kata Imam Ghazali, maka ketahuilah anna fihim khayalatin wa auhaman wa i'tiqadatin yadunnuna ahkamal akal fal ghalatu mansubun ilaiha. Nah, ya. Kenapa sih orang berakal punya kekurangan? Nih, orang berakal punya kekurangan aklun. Ya. Apa kekurangan akal? Akal itu memiliki khayal. Apa khayal? Hayalan. Ya. Apalagi akal memiliki waham, delusi, ya. Gitu. Apalagi memiliki i'tiqad, ya, dogma. Ya. Orang Kristen, antum ajak debat, berpikir nih, antum ajak debat mikir tentang ketuhanan. Mungkin enggak Yesus Tuhan? Ya. Dalilnya apa Yesus Tuhan? Oh, Yesus itu tidak punya ayah katanya. Kira-kira siapa ayahnya? Ya Tuhan. Makanya anak Tuhan. Ya kalau begitu yang lebih pantas dari anak Tuhan Nabi Adam, bapaknya kagak, ibunya kagak. Bener gak? Ya. Nah kalau begitu orang-orang zaman sekarang anak Tuhan semua, kenapa? Emaknya ada, bapaknya kagak ketahuan. Ya. Dinamakan Handoyo. Anak hasil dari Oyo. Ya. Coba pakai akal lah. Dia nggak mikir tuh. Kenapa orang-orang Nasrani ente ajak mikir kagak kena nih? Ada penyakit ini. Dia punya i'tiqad. Apa i'tiqad? Dogma. Sesuatu yang diajarkan tanpa berpikir itu namanya dogma. Pokoknya lu percaya aja dah pokoknya. Mengikuti wali berkah, ikut wali berkah. Tanpa dijelaskan sebabnya, dijelaskan alasannya, itu namanya dogma. Kita pun sama, kita semua agama itu punya dogma. Ya. Kepercayaan. Nah ini yang sulit hilang. Itu ya. Jadi kalau antum ketemu di orang-orang non muslim, ada nggak sih orang-orang pinternya? Banyak. Ukurannya ada nggak? Banyak. Cuma mereka punya ini dogma tadi. Ya. Kalau kata kita apa tuh ya? Ya dogma ya. Nah, apa? Doktrin ya tuh, doktrin. Ya. Doktrin. Nah, mereka kira khayal, waham, ya. Mereka kira ya zunnuna ahkamal akli. Mereka pikir nih khayal ini itu adalah hukum akal atau kesimpulan yang berbasis ya berpikir atau akal. Ya. Kan ada contoh ilmu yang nggak ada basis akalnya ya. Kayak tadi dogma, doktrin gitu. Di doktrin pokoknya kalau ente begini, doktrin nggak dikasih mikir. Nah, orang-orang yang ukola tadi, mereka anggap nih khoyalan mereka itu sesuatu yang berasal dari akal, padahal bukan. Ya. Mereka anggap ya waham mereka ini, delusi ini berasal dari akal, padahal bukan. Itu ya. Tahu waham ya? Waham itu gini nih. Orang sholat jarang, sholat sunnah jarang, ngaji kagak, tapi berasa wali, itu waham namanya itu. Ya, delusi. Ya. Waham itu istilah psikologinya ya, itu delusi. Ya. Dia rendah tapi merasa tinggi, atau bahasa lainnya, bahasa agamanya namanya zindik namanya. Ya. Ini yang kita mesti waspadai.
Tidak semua keanehan yang terjadi pada diri kita itu karomah. Ya. Antum naik motor, kemudian ditabrak sama orang, jatuh kagak koreng sama sekali. Karomah nih gitu. Ini waham namanya. Ya. Antum lagi zikir, tiba-tiba antum terbang ke alamannya gitu, berasa ke sono sini. Wah, nih karomah aneh, bisa apa namanya kalau bahasa ngerogo sukmo namanya. Tahu ngerogo sukmo? Gitu ya. Keluar daripada jasad itu ruh. Bukan keluar jasad, ente ketiduran lagi zikir. Kepulesan. Jadi dianggap ini tadi itu ya adalah hukum yang bersumber dari ukul akal. Fal ghalat mansubun ilaiha. Nah, maka segala kesalahan yang terjadi pada orang berakal dinisbatkan kepada ini nih itu. Ya, jelas. Jadi akalnya nggak salah, yang salah dia banyak berkhayal. Ya. Makanya kalau orang berzikir nih, orang zikir, dia pandai dia memainkan daya khayalnya, imajinasinya itu bisa dibawa terbang sama jin. Dia lagi duduk begini tuh. Di daya khayalnya tinggi, berkhayal di alam mana, nah tuh bisa dibawa sama jin, bahkan diajak ke alam jin, gitu. Makanya dalam Thariqah Naqsyabandi kalau antum berzikir bayangkan wajah guru. Kenapa? Nah, ini yang melindungi kita. Antum zikir, kenapa sih disuruh tawasul? Summa ila ruhi, summa ila ruhi. Itu kalau kita bacakan summa ila ruhi, kita zikir bersama mereka, aman, nggak ada jin yang mau nyulik kita. Tapi kalau kita nggak tawasul, nggak bacain doa buat guru kita, buat gurunya guru kita, buat ulama-ulama, maka paling mudah diculik sama jin. Diajak kita berkhayal, memikirkan sesuatu yang dibawa sama dia tuh. Makanya pentingnya punya guru. Ya, kalau kata Syekh Abdullah Syarani, pentingnya punya nasa, punya sanad. Kalau satu itu biji tasbih bergoyang ditarik, maka biji tasbih yang lain ngikut. Gitu. Ente ditarik sama jin, yang lain ngikut. Mau ngapain lu? Nih murid gua nih gitu. Nggak berani mereka. Makanya orang kalau wirid punya guru kagak ada yang stres, nggak ada yang gila. Yang gila yang stres itu gara-gara baca buku sendiri, nyari di YouTube, ya denger orang ikut-ikutan padahal nggak dapat ijazah, itu yang bikin gila. Karena emang nggak ada tata caranya. Mafhum? Waqad syarahna majami'aha fi kitab Mi'yaril Ilm wa kitab Mihakkin Nazar. Dan kami sungguh telah jelaskan ini semua di dalam kitab yang bernama Mi'yaril Ilm. Tuh ya. Imam Ghazali punya kitab Mi'yaril Ilm dan Mihakkin Nazar. Tuh. Mudah-mudahan kita bisa baca ya. Cuman memang beberapa kitab Imam Ghazali cukup berat ya. Fa ammal aqlu, adapun akal itu sendiri, idza tajarrada, apabila sudah bersih an ghasyawatil waham wal khayal, daripada penutup waham, delusi dan khayal, hayalan, maka lam yutasawwar an yaghlid, ya, maka tidaklah dia itu bisa salah. Tuh. Ya. Akal kalau benar bersih dari khayal tadi, daya hayalan atau waham, ya, maka pasti benar, bersih itu akal. Tapi bal ro'al asya ala mahya alaih, bahkan tuh akal bisa memandang sesuatu sesuai dengan ya realitanya, ya, sesuai dengan realita. Contoh gini, ada berbicara politik ya, orang punya apa namanya jabatan politik, pinter, doktor, bahkan profesor, bisa nggak dia mengalami kesalahan? Kenapa? Karena ada khoyal tadi, ada waham. Itu penyakitnya. Kalau seandainya dia terbebas dari ini semua, nggak ada khoyalan, nggak ada gambaran, maka dia akan selamat memandang sesuatu sebagaimana hakikatnya. Ya. Wa fi tajridihi usrun azim. Nah, tapi kata Imam Ghazali tanda ini. Dan membersihkan akal dari waham dan khayal itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ya. Sesuatu yang sangat sulit. Ini kayak kalau kata bahasa ulama, hati kalau dibersihin, nggak ada hawa nafsunya, nggak ada maksiatnya, ente bisa ngeliat kerajaan langit. Ya. Kalau akal bisa memandang sesuatu murni, nggak pakai pengaruh, ya, kanan dan kiri, murni, bener, objektif, nggak sub. Itu akal. Tapi kalau hati antum bisa bersihkan itu, bisa ngelihat langit itu, subhanallah. Potensi apa? Hati itu sedemikian luar biasa. Tapi kata Imam Ghazali apa? Bersihinnya susah. Usrun azim.
Wa inna ma yakmulu tajarruduhu an hadhin nawazi ba'dal maut. Dan hanya saja sempurnanya bersihnya itu hati atau akal, ya afwan, akal dari penghalang-penghalangnya itu kapan? Ba'dal maut, pas sudah mati baru tuh, ya udah nggak ada waham lagi, ya udah nggak ada khayal lagi. Contoh gini, orang cerdas pinter tapi diiming-imingin, bapak kalau bapak nanti bisa membela ini calon pemenang, coba calon presiden kita, bapak saya bagi 30 miliar. Masya Allah, tuh udah ngebayangin gak tuh? Kalau kita dikasih 30 M mau buat apa itu? Coba bayangin ya. Rumah Pondok Indah, kolam renang, ya. Mobil, beli berapa mobil, ya. Markas nih jangan begini, nih kebun dibeli kebun, insya Allah. Tuh, ya. Minta doa sama guru doain ya. Ya tuh, udah ada gak khoyalnya tuh? Padahal baru dijanjiin, itu khoyal itu. Setelah dia mati ternyata baru sadar, ya Allah tuh. Makanya orang kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya karramallahu wajhah, annas kulluhun niyam. Annas kulluhun niyam. Manusia semuanya tidur, semua manusia tidur. Annas kulluhum niyamun. Manusia semuanya tidur, ya. Kita lagi tidur nih sekarang. Fa idza matu intabahu. Kalau mati baru sadar. Tuh. Kalau mati baru sadar. Ya. Makanya kita kayak ngimpi kan nih sekarang ya. Ini hidup nyata apa enggak sih gitu, ya. Wa inda dzalika yankashiful ghita. Ketika mati baru tersingkaplah ghita, penutup itu. Ya. Baru tersingkaplah hijab-hijab yang tadinya ketutup, nutupin apa akal kita, baru kebuka. Wa tatajallal asrar, rahasia-rahasia baru muncul dengan jelas. Wa yusadifu kullu ahad ma qaddam min khair aw syarr muhdara. Nah, tiap-tiap orang yusodif akan menemui ma qaddama, apa yang telah dia kerjakan, min khairin, baik perbuatan baik, au syarrin, atau perbuatan buruk, muhdara, dalam keadaan itu perbuatan dihadirkan di depan antum semua. Kalau udah mati baru kelihatan tuh. Yang tadi kita kerjain di dunia baru kelihatan semua tuh. Ya. Jelas? Ya, makanya sekarang ente berleha-leha, silahkan berleha-leha, silahkan bersantai-santai. Tapi kelak kita semua akan mati. Disitulah penyesalan yang tidak ada ujungnya. Kalau antum masih hidup di dunia, ketegor sama Allah, ditegur sama Allah, antum diomelin sama guru, dimaki-maki sama orang misalnya, antum tobat, masih ada untungnya itu. Ya. Ada orang lagi nasib sial banget naik mobil Fortuner nabrak apa itu, Forsi itu. Satu mobil berapa itu? 8M. Allahu Akbar. Kata dia, gue ngimpi apa ini tuh? Selama masih di dunia masih bisa balik ya? Masih bisa balik. Ya, 8M nggak seberapa bandingannya dibandingkan orang yang udah rugi di hari kiamat. Ya. Antum masih punya utang 8M itu masih mending, masih bisa dibayar pakai duit. Nggak bisa penjara, dah begitu kan? Bener gak? Tapi kalau udah antum di akhirat nggak bisa bayar pakai apa-apaan udah, ya gitu. Nah, wa yusyahid kitaban, orang tersebut ketika mati akan menyaksikan kitab. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Yang mana tulisan-tulisan itu la yughadiru shaghiratan, tidak meninggalkan sedikit pun catatan yang dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya tulis di dalam kitab itu. Ya. Allah ini ya. Kalau yang besar mungkin kita ingat, yang kecil-kecil yang kita jarang ingat tuh. Naik motor, naik mobil kekencengan, orang baru pengen ke masjid subuh-subuh kecipretan. Jalan nih orang tuh. Dosa enggak tuh? Dosa. Ya. Itu kan kecil tuh ditulis. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa indahu yuqalu lahu, maka ketika orang sudah meninggal dikatakan padanya, fakashafna anka ghita'aka, wahai hambaku kami telah singkapkan untukmu sekarang penutup hatimu, penutup akalmu. Ya.
Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari ini pandanganmu tajam. Ya. Jadi pandangan kita sekarang tumpul. Ntar pas mati baru tajam. Nah sekarang gimana biar tajam? Ini belajar ini. Gitu. Tinggalkan khayalan-khayalan tadi ya. Gitu. Makanya kalau sufi dikatakan ibnul waqt. Apa sih sufi? Ibnul waqt? Anak waktu. Ya. Kenapa dikatakan ibnul waqt? Karena ini orang sufi ini paling bisa menjaga waktu. Dia nggak berpikir tentang dosanya di masa lalu atau tentang apa yang dapatkan di masa yang datang. Nggak. Dia cuma mikirin apa yang mesti aneh kerjain sekarang. Karena kalau mikirin masa depan, kayak contoh lah antum rajin sholat, rajin duha, rajin ini, bayangan ada gak tuh? Ini kalau aneh sedekah 1 juta nih, ntar baliknya 10 juta, ntar baliknya 100 juta, ntar masa depan dipikirin tuh masa depan tuh. Ya. Nah, itu ya khayal yang menutup akal kita. Wa innamal ghitaul khayal wal waham, yang menutupi ya atau penutup daripada akal kita adalah penutup khayal tadi, waham, angan-angan, hayalan tuh yang nutupin akal kita. Ya. Makanya ada satu pepatah dalam bahasa Arab ya, apa? Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Nah, apa bahasa Arabnya? Depannya telur. Baidatul yaum khairun min dajajatil ghad gitu. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Makan telur lebih baik daripada ayam. Hah? Nah, udah yang pasti-pasti aja adanya telur, jangan pakai nungguin ayam. Toh juga telur kalau kita makan ntar jadi ayam. Kayak orang kondangan gitu, maaf Ustadz ya, nggak ada ayamnya, adanya ayam utuh katanya. Mana ayam utuh? Itu telur itu masih utuh, belum jadi ayam gitu. Ya, jadi kita jangan banyak berhayal udah, ya. Jangan banyak berhayal gitu. Ya. Kemarin kita pengen beli mobil nih, insya Allah, amin. Markas lagi pengen beli mobil dakwah, ya. Mah pilihannya kalau nggak Grand Max, APV katanya gitu. Bang Adam nawarin, kenapa nggak mini apa elep aja elep. Wah, lo elep kejauhan dah. Ya. Pertama naruhnya di mana? Tuh, ya. Yang kedua emang kita motor elep. Jatuhannya ke Solo itu jatuhan itu kalau ke elep. Mas Solo setahun sekali, yang real ya kita pakai minibus dah ya tuh. EPV. Kalau zaman lu Espas tuh ya. Zebra. Itu nggak berhayal. Ya, kalau berhayal tuh yang unik, yang muluk-muluk. Markas pengen bikin ini 10 lantai misalnya gitu. Wah, kejauhan itu. Jangan 10 3 adalah 3 gitu. Nyicil-nyicil. Jadi jangan jauh-jauh, adanya itu ya udah itu yang kerjain. Ya. Jelas paham ya? Tuh. Naam. Wa indahu yaqulul magruru bi awhamihil kadhibati, dan di sisi itu orang yang tertipu bi auhamihil kadhibah, dengan wahamnya atau dengan bayang-bayangnya yang dusta dan keyakinannya yang rusak, dan khayalatihil batilah, dan khayalan yang batil, dia akan berkata ketika mati, apa katanya? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihah. Ya Allah, kami sudah melihat sekarang, kami sudah mendengar tentang betapa besarnya ganjaran bagi amal soleh, maka farji'na, kembalikan kami ya Allah, na'mal sholihah, pasti kami akan berbuat amal soleh. Kata Allah, cerita dulu lo bulan puasa gue kasih sehat, lu malah narik tuh, kagak sholat tarawih tuh, dikasih sehat, puasa kagak puasa, cerita. Bener gak? Banyak kayak yang cerita. Allah wabalikna Ramadan, Masya Allah, mahfusuk banget tuh, sampai Ramadan kagak ngapa-ngapain. Iya kan? Tuh. Ini udah Ramadan ini gitu ya. Baca. Faqad arafta bihadza annal ain aula bismin nur min nuril ma'ruf, maka sungguh engkau telah mengenal dengan penjelasan ini. Nah, panjang penjelasan itu ya, sampai 2 hari itu. Bahwa mata kita nih itu lebih utama dikatakan sebagai cahaya daripada matahari. Ya, ini mata kita.
Kalau matahari disebut nur, mata disebut nur, mana yang lebih pantas disebut nur? Mata. Ya. Summa arafta, kemudian kau telah kenal, ketahui annal aqla aula bismin nur minal ain. Nah, setelah penjelasan ini engkau tahu tuh bahwasanya akal lebih pantas dikatakan nur daripada mata. Ya, akal ternyata yang lebih nur daripada mata. Memang mata nur, cuman akal lebih nur lagi. Bainahuma minat tafawud, keduanya masih terdapat tafawud, perbedaan. Ma yakbuhu ma'ahu, apa yang tidak bagus bersamanya dikatakan innahu aula. Kalau bahasa katanya ya, akal lebih utama daripada mata, tapi kurang cakep. Ya, balil haq, akan tetapi yang benar annahul mustahiq lil ismim dunahu. Itu mata, itu akal masih dikatakan lebih pantas namanya bukan nur, tapi di bawahnya nur, begitu. Ada yang lebih pantas lagi dibilang nur. Mata, akal udah luar biasa jadi nur, tapi kata Imam Ghazali ada yang lebih pantas lagi dikatakan nur, gitu. Nah, itulah pandangan buat orang-orang khawas. Daqiqatun fi annahu laisa kullu mubsarati indal ukuli ala watiratin wahidatin. Kata Imam Ghazali, pendalamannya nih, bahwasanya tidak setiap objek yang dilihat, mubsarat, objek yang dilihat, ya, atau perkara yang dapat ya dipikirkan, itu indal ukul, bagi si akal tidak sama bentuknya. Ya, kalau benda fisik nih, contoh tab sama handphone, gedean mana ya? Ya tab. Ini kan mar'iyat, sesuatu yang dilihat. Tapi kalau akal, nah sama. Akal begitu juga. Enggak semua perkara yang dapat dicerna akal sama. Ya. Ada yang dicernanya mudah, ada yang dicernanya berat. Gitu. Ilam, ketahuilah annal ukul, bahwasanya akal wa in kanat mubsiratan, meskipun dia bisa melihat atau berpikir bahasa lainnya, maka falaisatil mubsarat kulluha indaha ala watiratin wahidah. Maka kata Imam Ghazali, tidaklah objek yang dipikirin sama akal itu sama bentuknya, sama ya porsinya. Bal ba'duha yakunu indaha ka'anna hadiratun. Akan tetapi sebagian daripada objek yang dipikirin akal itu ada yang seakan-akan dia itu gampang hadirnya. Seperti apa? Ilmu doruri. Nah, ini dia ya. Saya tulis ya. Jadi ada perkara yang dapat dicerna akal. Ya. Akal ini bisa mencerna hal ya, sesuatu. Saya tulis shin aja ya. Kalau zaman dulu shin, syai ya. Orang Arab bilang sesuatu apa? Syai. Orang Barat susah nyebut syai. Syai apa syai? Disebut sama mereka X. Nah, gitu ya. Jadi Al-Khwarizmi ketika menentukan syai ya, sesuatu itu orang Barat terjemahinnya apa? X gitu. Emang susah lidah orang Barat itu ya. Orang kita mah enak, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Jawa bisa. Kadang orang Jawa ngomong Arab kagak ketahuan, gitu ya. Bener gak? Itu kayak Muammar ZA ketika ngomong Jawanya Jawa banget itu. Tapi ketika baca Quran kelihatan nggak Jawanya, bis gitu, nggak bis gitu, ngalamin gitu, enggak kan? Gitu. Nah, ini syai, sesuatu atau objek yang dicerna akal terbagi dua. Ada yang mudah, ada yang sulit. Yang mudah dinamakan ilmu doruri. Ya. Apa ilmu? Apa ilmu doruri? Ilmu yang mudah dicerna akal. Maka tadi dikatakan enggak semua objek yang dicerna akal sama. Ada yang gampang, ada yang susah. Bener gak? MTK ame IPS gampangan mana? IPS. Kenapa IPS? Karena ente demen ngapal. Tapi kalau ente demen ngitung, gampangan mana? MTK. Ribet ngapal-ngapal, mending ngitung dah begitu. Ya. Jelas. Berarti masing-masing orang beda ya. Seperti apa ilmu doruri? Ilmu yang dikatakan tadi ilmu yang mudah dipahami. 1 + 1 = 2. Itu namanya doruri, nggak pakai mikir, ya. Kemudian mislu ilmihi, seperti ilmu bahwasanya sesuatu yang satu la yakunu qadiman hadisan. Ini doruri nih, ya. Ada sesuatu syai', ya, sesuatu. Ini kalau kita bilang
misalnya kitabun jadidun, kitab itu baru, maka kita nggak bisa mengatakan secara fitrah, secara doruri kitab itu qadimun. Nggak bisa kita bilang kitabun jadidun qadimun, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bertentangan dengan akal. Tuh. Ya. Mana Ustadz? Lagi tidur sih tapi melek. Nah loh, lagi tidur tapi melek, tuh lagi main laptop tapi tidur. Lagi mana? Nggak bertentangan, nggak bisa. Ini doruri sifatnya, ya. Makanya kadang-kadang ada orang mengeluarkan satu statement pendapat yang secara akal doruri kita nggak masuk, ya. Nah itu bisa gampang diketahui itu karena doruri, ya. Atau apa dikatakan di sini? Wala yakunu maujudan ma'duman, ya. Tidak bisa, ya. Sesuatu itu maujud tapi ma'dum. Apa maujud? Ada. Tapi ma'dum, apa ma'dum? Nggak ada. Bisa nggak kita bilang ente punya duit gak? Punya sih tapi nggak ada. Nggak mungkin, bertentangan itu. Ya ada, nggak ada ya nggak ada, begitu. Begitupun wal qaula, ilmu doruri contohnya perkataan yang sama la yakunu sidqan wa katiban, tidak bisa dikatakan jujur dan bohong, nggak bisa, bertentangan. Wa annal hukma idza tsabata li syai' jawazuhu sabata limithlihi, dan bahwasanya hukum apabila telah ditetapkan pada sesuatu kebolehannya maka pasti juga yang semisalnya boleh. Contoh, Ustadz kalau puasa boleh nggak sih ya kita boleh nggak sih kalau puasa kita sholat di Masjid As-Salafiyah? Boleh. Kalau Darul Muslimin? Iya boleh, kan sama-sama apa tuh? Masjid. Begitupun nggak boleh, ya. Ustadz kalau makan nasi boleh nggak sih bulan puasa? Nggak boleh. Kalau makan Indomie? Ya nggak boleh. Satu lagi, bentar lagi. Kalau makan durian boleh? Ya nggak boleh. Berarti orang kayak begini nanya-nanya begitu kagak punya akal doru. Kudu cek tuh di bengkel akal tuh ada. Ada bengkel akal. Bengkel hati kan ada. Ini bengkel akal juga ada tuh. Ya grogol. Ya iyalah ya. Makanya kita kalau belajar nih kalau tips belajar mudah. Saya belajar misalnya gini, yang membatalkan wudu berapa? Berapa? 4. Yang pertama keluar sesuatu, yang kedua hilang akal, yang ketiga menyentuh lawan jenis. Nah, saya jelek-jelekin aja ya. Yang keempat menyentuh kemaluan. Ada yang kurang? Cukup? Baik. Hilang akal atau tidur ya. Baik. Ini kalau kita belajar pakai akal, ya. Ini cukup udah segini nih. Orang nanya, Ustadz, kalau nampar orang batal wudhu nggak? Kenapa nggak batal? Nggak ada di sini. Gitu. Ustadz kalau ngerokok batal nggak? Nggak ada di sini. Gitu aja udah simple. Mau pertanyaan sejuta gitu, ente punya modal ini kelar. Itu kalau orang punya akal doruri begitu ya. Simpelnya begitu. Jadi nggak usah nanya yang aneh-aneh. Ya, orang nanya, Ustadz, saya kalau minum teh batal nggak wudhu saya? Ih, kembaliin ke sini ke yang 4 tadi. Ada nggak ada 4? Nggak ada. Berarti nggak batal. Dengan begitu orang lebih gampang mencernanya gitu. Ya. Ketimbang dikasih tahu ya yang lain-lain. Makan ketika wudhu boleh. Kalau minum gimana? Panjang pertanyaannya gitu. Udah dibikinnya 4 nih. Dari 4 ini semua pertanyaan terjawab. Begitu. Ya, jadi adanya kias ya, adanya kias. Wa annal akhassa idza kana mawjudan kana al-amma wajibal wujud. Bahwasanya kalau yang khusus udah ada, maka yang umum udah pasti. Ya. Kalau yang khusus udah ada, maka yang umum sudah pasti. Contoh yang khusus nih ya. Orang minum. Saya mau tanya, yang khusus mana, yang umum mana? Yang khusus gelas, yang khusus air, yang umum gelas. Kalau orang udah dibilang minum pakai air, pasti udah ada apanya tuh? Gelasnya, kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang khusus udah ada, yang umum udah pasti. Gitu. Ya. Orang sholat, ya, sholat nih, dia udah sholat.
udah sholat berarti umum. Apa yang khususnya sholat? Rukunnya. Baca Fatihah enggak? Baca Fatihah gitu ya. Jelas? Jadi kalau sesuatu sudah ada yang khususnya, maka yang umum wajib adanya. Tuh. Kalau bahasa kitanya gini, kalau recehan-recehannya ya udah ada masih ya gurunya udah datang masa muridnya nggak ada gitu. Fa idza wujida sawat, maka apabila sudah ada warna hitam, faqad wujidal laun, maka sudah ada warna gitu ya. Hitam itu apa? Warna. Kalau saya bilang warnanya hitam, warnanya hitam ya, berarti udah ada apanya? Warnanya umum. Warna itu umum, hitam itu khusus. Kalau sudah ada khususnya, udah pasti ada umumnya gitu ya. Paham gak nih? Kalau udah ada khususnya pasti udah ada umumnya. Kalau udah disebut hitam berarti udah ada itu. Jelas? Wa idza wujidal insan, kalau udah ada manusia faqad wujidal hayawan, pasti juga ada hewan. Ya, tuh. Wa amma aksuh, adapun kebalikannya, fala yalzam fil akli, maka tidak mesti pada akal, ya. Enggak mesti ada. Contoh nih, kalau udah ada warna, apakah harus hitam? Enggak. Kalau sudah ada hitam, apakah hitam itu warna? Iya gitu. Kebalikannya enggak. Idla yalzam min wujudil laun wujudus sawat, karena tidak mesti kalau udah ada warna hitam, enggak mesti, bisa jadi warnanya putih atau warnanya biru. Wala min wujudil hayawan wujudil insan, tidak mesti adanya hewan adanya manusia. Contoh ya, di kebun binatang ada apa itu? Hewan. Banyakkah hewannya? Ada orangnya enggak di situ? Ada, pasti ada. Siapa yang ngurus? Betul gak? Tapi tidak mesti adanya manusia adanya apakah di rumahnya Asmi ada hewan? Nah, belum tentu, kecuali Asmi rumahnya di kebun. Ya. Kalau ada hewan terpelihara, masa nggak ada orangnya? Gitu. Tapi kalau ada orang, apa mesti ada hewannya? Nggak mesti. Ya. Jadi kadang sesuatu itu nggak mesti berbalik gitu. Ya. Ila ghairi dzalika minal qadaya daruriyah. Nah, itu ini perkara-perkara daruri. Ini pasti kita tahu nih ya. Ini belajar mantik dikit nih. Kalau ada asap berarti ada rokok. Ada api. Apakah ada rokok pasti ada api? Enggak. Siapa yang bilang ada rokok ada api? Buktinya banyak curanmor kan. Ya. Kenapa? Karena nggak ada api. Ya. Berarti kalau antum lihat asap pasti ada apa tuh? Kalau ada suara teriakan bayi di rumah berarti ada bayi. Itu hukum akal daruri yang nggak perlu belajar di kampus, nggak perlu. Ya, jelas. Kalau ada suara perut orang bunyi kruk, apa itu? Lapar. Itu. Ini tamu udah kruk, udah begini-gini, nggak usah perut lama-lama gitu. Ini tuan rumah kagak ngeluarin makanan. Namanya tuan rumahnya kagak punya tamu udah deh. Wah. Kagak keluar air putih, namanya tuan rumahnya kagak punya akal. Jelas? Jadi kalau antum melihat guru ngajar, ya batuk-batuk kagak ada air, antum kagak ambilin minum, namanya murid kagak punya otaknya ada, akalnya. Kayak siapa tuh? Ada gak otaknya? Ada gak akalnya? Berarti orang yang kagak ngambilin minum orang udah haus, namanya kayak. Tidak, itu yang nyimpulin tuh. Itu namanya antik gitu. Ya simpel aja ya. Ya qadaya banyak ya, qadaya daruriyah. Ya. Wa fil wajibat, begitupun dalam perkara wajib bisa kita kias begitu ya. Begitupun perkara jaizat bisa. Begitupun perkara mustahilat tuh ya. Itu yang pertama, namanya ilmu apa tadi? Daruri. Ada lagi wa minha ma la yuqarinul aqla fi kulli halin idza uridu alaih. Ya. Apa sih yang kedua? Ilmu namanya nazori. Nah, ini kita tulis ya. Tadi apa tuh? Daruri. Yang kedua nazori. Nah, ini ilmu yang sulit. Ya. Ini pelajaran mantik ini.
Ilmu nazori. Apa sih ilmu nazori? Ilmu yang pakai akal. Namanya nazor tadi. Yang mikir. Ya, sulit berarti. Berapa ilmu yang sulit? 8 pangkat 2. Nah, ini namanya apa nih? Ya. Akar 33. Nah, ini namanya apa nih? Nazori. Ya, gitu. Berapa akar 33? Ini nggak tahu, nulis aja ya. Ya. Oke. Akar 24 berapa? 7 ya? Ya. Min kali min? Lompat. Min kali min. Lompat. Ya, pul. Pen pul. Asik, pulpen. Apa sih ilmu nazari? Ma la yuqarinul aqla fi kulli halin. Ya, idza uridu alaih. Apa yang tidak ya akal bisa hadirkan pada setiap saat. Idza uridu alaih, apabila dipaparkan atasnya. Tuh. Jadi akal aja nggak bisa langsung spontan gitu. Nggak pakai ya, spontan. Bal yahtaj ila an yuhazza at-tafuhu wa yustawra zinaduhu. Bahkan ya akal itu perlu digerakkan. Wa yustawra zinaduhu, dipantik tuh ya. Apa namanya, zinat ya, merconnya. Ya, kalau kita ya petasan tuh kudu dibakar dulu gitu. Dipancing dulu baru keluar. Nah, itu namanya ilmu apa? Nazari. Enggak spontan ya. Wa yunabbah alaihi bitanbih, dan akal perlu diingetin dengan peringatan tuh ya. Itu namanya ilmu nazari. Kan nadoriyat, beliau jelaskan seperti perkara ilmu nazari itu. Wa inna ma yunabbihu kalamul hikmah. Nah, yang ngingetin akal ini adalah kalamul hikmah ya, kalamul hikmah. Fa inda isyraqi nuril hikmah, maka ketika bersinar cahaya hikmah, yasirul aqlu mubsira, maka akal itu bisa mubsir, melihat, bil fi'il, secara aktual, bukan potensial. Ba'da an kana mubsiran bil quwwah, setelah sebelumnya itu akal hanya ya melihat secara potensial ya. Tahu melihat secara potensial? Ada orang punya mata, berpotensi ngelihat gak dia? Tapi nggak real, dia belum ngelihat. Itu namanya bil quwwah ya. Tapi kalau orang sudah melihat, udah bener punya mata dan ngelihat, namanya bil fi'il ya. Bil itu bedanya bil fi'il dengan bil quwwah. Nah, ini dia penting nih. Maka tadi akal ketika memahami perkara yang sulit, dia butuh apa tadi? Dia butuh nurul hikmah. Dia butuh hikmah ini ya. Paham sampai sini? Agar potensi akal bisa mencerna yang sulit jadi terwujud gitu. Ada orang punya bakat tapi nggak digerak-gerakin, nggak dipancing-pancing, kagak jadi ya. Sama kayak orang bisa silat, kagak ada ajarin silat, kagak jadi, padahal orangnya berani. Seandainya tuh orang yang punya keberanian yang hebat diajarin silat, jadi nggak jadi. Sama akal kita punya potensi untuk mencerna perkara sulit, cuman kagak ada nur hikmahnya. Maka wa a'zamul hikami kalamullah. Ilmu hikmah yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Nah, ini ya. Hikmah yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Berarti kalau kita mau memaksimalkan potensi akal kita, harus diisi ame apa? Quran, ilmu Quran ya. Wa min jumlati kalamihi, dan ya dari keseluruhan kalamnya Al-Quran khassah, Al-Quran secara khusus ya. Kan kalamullah ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, tapi yang khususnya apa? Quran. Fatakunu manzilatu ayatil Quran inda ainil akli, maka ayat Quran bagi si akal itu menempati posisi nuri aini syamsi inda aini zahirah. Itu kayak matahari bagi mata kita. Nih, kita mau jalan ya, butuh apa? Matahari. Kita pengen pakai akal kita dengan maksimal, kudu pakai Al-Quran. Tuh, ini unik ya. Makanya orang yang memaksimalkan potensi akalnya dengan Quran,
bangkit dia, besar dia. Mau tahu contohnya? Siapa contohnya orang yang bangkit dengan Al-Quran? Orang Arab. Siapa orang Arab? Orang Arab di zaman dulu bukan peradaban, nggak ada peradaban di Arab. Illa peradaban orang-orang tertentu aja, suku-suku aja. Beda sama Romawi sama Persia. Romawi istana besar, pasukan banyak, kehidupannya luar biasa. Arab apa? Nggak ada rajanya orang Arab. Kepala suku aja adanya. Ya. Bisa orang Arab yang sebegitu dulunya sederhana kehidupannya mengalahkan Persia? Kagak bisa, kagak mungkin. Ya. Orang Arab ada yang perang nggak? Ada banyak orang Mekah tukang perang. Bisa ngalahin Persia, Romawi? Nggak bisa. Siapa Arab? Tapi ketika datang Rasulullah mengajarkan Quran, orang Arab Badui, orang Arab yang dulu tertinggal menjadi bangsa yang besar. Bahkan Persia Romawi takluk sama Arab. Kenapa? Memaksimalkan potensi akal dengan Al-Quran. Nih kalau mau besar, Al-Quran bilang begini, orang besar tuh begini, diikutin, besar dia. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Ajaran siapa itu? Quran. Semangat ke orang Arab. Jangan lihat kecilnya. Yang penting semangatnya. Perang Badar 300 lawan 1000 menang mana? Itu ajaran Quran. Makanya kita kalau pegangan namanya Quran, ya, baca Quran, kita amalkan isinya, besar kita. Tuh. Tapi kalau kita nggak baca Quran, kita nggak maksimalkan akal kita dengan Quran, tumpul akal kita. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka dikatakan di sini, ya, kedudukan Quran buat akal kayak matahari. Itu, masya Allah. Adakah orang yang nggak butuh matahari? Nggak ada. Semua orang butuh matahari. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, kehidupannya susah. Masya Allah, susah, ya. Udah jelas wadih, kita ikutin Quran. Ihdinas siratal, apa siratal mustaqim? Quran. Ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, Quran tuh. Nah, bihi yatimmul ibsar, karena dengan sebab Quran yatimmu ibsar, akan menjadi sempurna daya penglihatan akal. Ingat ya, daya penglihatan akal. Betapa nggak hebatnya tuh, betapa hebatnya tuh salah seorang sahabat namanya siapa? Khalid. Ya, siapa namanya? Khalid bin Walid. Ketika perang melawan pasukan musuh, diatur, kita berangkat cepet-cepet berangkatnya. Pasukan pertama cepet berangkat, pasukan 2 kecepet, pasukan 3 terus sampai sebanyak-banyaknya. Pasukan musuh lihat, nah ini orang muslim kagak bisa habis pasukannya, panjang bener pasukannya, padahal mah lebih banyak pasukanmu. Kenapa bisa takut tuh orang-orang kafir dengan pasukan muslim? Karena akalnya, ya. Kenapa bisa? Kok bisa begitu? Karena dekat dengan Al-Quran tuh, ya. Itu akal. Jadi maksimalkan potensi akal kita dengan Al-Quran tadi. Ikutin petunjuk Quran. Fabil hurri an yusamma Al-Quran nur. Nah, maka itulah Quran dinamakan nur tuh. Kama summiya nuru syamsi nur, sebagaimana dinamakan cahaya matahari sebagai cahaya. Fa misalul Quran, maka perumpamaan Quran, dia adalah nurus syams, cahaya matahari. Misalul akal, perumpamaan akal, dia nurul akal, nurul ain, dia adalah cahaya bagi mata. Fakama annal aina innama tudrak al asya adh-dhahira bisama, sebagaimana mata dia bisa melihat sesuatu yang zahir dengan matahari, wala budda minhu fil idrak, dan haruslah dia butuh matahari untuk melihat, begitupun akal. Innama yudrikul ma'kulat, dia bisa mencerna, memahami perkara yang ma'kul, wal haqaiqul batina, dan hakikat yang tersembunyi itu hanya dengan Quran. Ya, lima fihi minal hikmah, karena Quran memiliki hikmah. Apa sih hikmah? Hikmah itu yang dibaliknya. Makanya orang kalau belum lama belum ada hikmahnya, kan orang ada masalah, ambil hikmahnya. Hikmah itu duluan belakangan? Belakangan tuh ya. Kita tuh kalau berpikir sesuatu jangan langsung aja, lihat belakang efeknya apa. Saya yakin tuh penemu atom, dia mungkin nggak memikirkan hikmahnya. Karena ketika ilmu tentang atom ditemukan, akhirnya apa? Terjadi nuklir, gitu. Dia nggak lihat hikmahnya. Nah,
Wa bihadza yufhamu ma'na qouli ta'ala. Dengan inilah dipahami firman Allah. Kata Allah apa? Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berimanlah kepada nur yang kami turunkan. Apa itu? Kenapa dikatakan nur? Karena nur bagi akal kita. Wa qad qala rasul wa qad qala ta'ala qad ja'akum minan nuri nurun wa kitabum. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur. Nah, nur apa di sini nur? Ya, kalau dibilang kitab, depannya kitabun mubin. Nah, ada juga yang mengatakan nur di sini adalah Nabi Muhammad. Nah, gitu. Ya. Jadi yang pengen akalnya itu bersinar, kudu juga dekat sama siapa? Nabi Muhammad. Wa qouli ta'ala qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nah ya, jelas ya, Masya Allah tuh. Subhanallah, Imam Ghazali kupas tuh bagaimana tuh fungsi Al-Quran buat akal kita. Ya, maka jangan dibaca doang, dipahami isinya, dikaji tafsirnya. Tuh. Kalau kita pengen maju bukan ikutin Barat. Tuh, Masya Allah tuh, keluar tuh. Orang Barat keluar tuh. Kalau kita mau maju bukan ikutin Barat, bukan. Barat sekarang nggak maju, ya. Barat sekarang nggak maju, ya. Yang maju siapa? Al-Quran. Ya tuh. 6. Wallahu alam. Besok takmilah lihadhihi dakik. Penyempurna aja. Ya. Besok lebih suruh lagi nih, kita berangkat ke langit insyaallah nih. Ke malakut. Itu pembahasannya ya. Kalau udah bisa memaksimalkan fungsi akal, nah baru ntar diajak terbang kita. Wallahu alam bissawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الأهل الكرام والصحب كالنجوم مرامي للعرب والعجام يا ربنا اعترفنا واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ثم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.